Saya langsung buka pakai tangan karena tadi pakai ring 17 udah dikendorin. Ini dibiarin aja ya, biarin ngalir sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel Rasendria Rania. Liburan ini udah selesai, udah usai, udah berakhir. Sekarang udah saatnya kita kembali bekerja. Semangat buat para pejuang nafkah, pejuang rupiah dimanapun teman-teman semua berada. Nah, di video kali ini aku mau bikin tutorial gimana caranya buat ganti oli sendiri di rumah. Jadi kebetulan memang aku belum servis karena aku kemarin pas mau lebaran itu benar-benar sibuk dan gak sempet ganti oli. Lah ini aku mau ganti oli. Aku pikir aku belum pernah bikin nih tutorial tentang ganti oli si Honda Brio ini. Oke, sekarang jadi aku bikinin tutorialnya gimana caranya untuk ganti oli si Honda Brio ini. Terus alatnya apa aja sih yang dibutuhin. Jadi buat teman-teman yang penasaran dan belum tahu caranya dan pengen tahu caranya biar bisa ganti oli sendiri, ikutin terus video ini, jangan di skip. Oke teman-teman. Oke teman-teman, ini aku udah beli olinya pakai merek Pertamina Fastron Eco Green karena ini oli khusus untuk LCGC ya. Ya untuk LCGC kan bisa Brio, Agia, Ayla dan kawan-kawannya lah. Takarannya juga pas untuk LCGC. Untuk Brio itu 3,5 liter. Dan untuk alatnya jangan lupa siapkan kunci ring atau kunci pas ini ukuran 17 untuk Brio ya. Untuk Honda Brio Satya 2014 ini yang seperti saya atau satu generasi pakai kunci pas atau kunci ring 17. Berhubung mobil ini pendek atau ceper, siapin dongkrak ya teman-teman buat dongkrak biar kita bisa ngolong. Kalau saya sih adanya ini dongkrak bawaan. Kalau teman-teman mungkin ada dongkrak tabung atau dongkrak buaya, bisa pakai itu, lebih ringan atau lebih cepat. Oh ya, jangan lupa siapin wadah untuk menampung oli bekasnya ya teman-teman. Ini aku pakai bekasnya galon air mineral. Oke, sekarang step yang pertama kita dongkrak dulu biar bisa ngolong ya teman-teman ya. Oh ya, kalau teman-teman cuma punya dongkraknya satu kayak saya kayak gini, saya saranin untuk dongkraknya yang sebelah kanan ya, karena untuk pembuangan olinya ada di sebelah kanan dekat ban kanan depan ya teman-teman ya. Oke, habis kita selesai dongkrak gini, kita langsung ngolong aja. Ini untuk lubang pembuangan olinya ada di dekat ban kanan, tapi menghadap ke belakang, bukan ke depan mobil ya teman-teman. Arahnya ke arah belakang mobil. Ini ada tulisannya untuk oil engine. Nah, di sini untuk bautnya udah saya kendorin pakai ring 17 tadi. Ini disiapin dulu di bawahnya biar nggak berceceran kemana-mana untuk penampungan oli bekasnya. Ini saya langsung buka pakai tangan karena tadi pakai ring 17 udah dikendorin. Ini dibiarin aja ya, biarin ngalir sampai habis. Nah, sambil nunggu yang oli di dalam habis, kita buka dulu untuk lubang pengisian olinya ya. Ini kalau agak keras bisa pakai tang atau kunci Inggris, tapi jangan sampai merusak tutup olinya ya teman-teman ya. Dan jangan lupa disiapin juga entah itu corong atau kalau saya sih ini bikin pakai botol air mineral kayak gini kecil. Ini kan malah ada deratnya juga, bisa dipasang ke situ tuh, bisa diputer. Nah, jadi kayak masuk ke kunci gitu teman-teman. Malah lebih praktis juga sih. Nah, kalau kira-kira memang udah habis oli yang ada di dalam mesin, kita ambil keluar ya teman-teman ya. Dan ini adalah oli bekas yang udah kita keluarin dari mesin ya, sehitam ini ya teman-teman. Memang udah saatnya ganti. Dan sekarang sebelum olinya dimasukin ke mesin, kita pasang dulu baut untuk lubang pembuangan oli bekasnya ya teman-teman ya. Kita pasang, kita kencengin pakai ring 17 yang udah disiapin tadi. Untuk muternya ke sini ya teman-teman. Ini arahnya berarti kalau baut itu ke arah searah jarum jam sebenarnya, cuman kalau kita dari depan itu kayak berlawanan arah jarum jam. Kalau udah kencang, sekarang kita saatnya nuangin oli.
Nah, sekarang kita buka olinya. Ini yang tutup plastik di atas ini kalau bisa bukanya pakai obeng ya teman-teman, atau pakai gunting, karena kalau pakai tangan itu lumayan tajam. Nah, udah disiapin semua kan tadi yang untuk nuang oli. Sekarang kita nuang olinya pelan-pelan aja teman-teman, jangan buru-buru langsung banyak, nggak dikit-dikit juga nggak apa-apa. Yang penting rapih dan nggak berceceran gitu aja sampai benar-benar habis, karena takaran olinya pas untuk mesin Brio atau mesin LCGC, yaitu 3,5 liter gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita cek untuk dipsticknya ya teman-teman ya, atau untuk pengukur olinya ini udah pas di garis paling atas ya, titik paling atas ya teman-teman. Itu untuk takaran oli yang pas di situ, jangan sampai kurang karena nanti bisa bahaya. Nah, ini untuk kalau udah selesai kita tutup lagi, tutup mesin atau tutup olinya ya teman-teman ya. Kita lapin, kita bersihin kalau ada yang berceceran. Jangan lupa dikencengin, kalau bisa pakai obeng atau kunci Inggris kalau misalnya kurang kenceng gitu teman-teman. A few moments later. Nah, setelah ganti oli, kita nyalakan mesin mobilnya dulu sekitar 10 atau 15 menit. Itu sih kalau saya untuk pengecekan. Jadi saya ngecek selama mesin nyala ini kan olinya muter nih di dalam mesin. Itu ada kebocoran atau rembesan oli nggak dari si mesin itu. Jadi ini dongkraknya juga belum saya turunin karena saya buat ngecek. Biar gampangnya sih saya kasih kertas kalender ya di kolongnya, biar tahu ada yang netes atau enggak, kertas kalender yang putih ya teman-teman. Nah, kalau memang udah nggak ada kebocoran, udah make sure dan udah fix nih, nggak ada yang bocor dan bersih, habis ini kita turunin dongkraknya, terus udah 15 menit juga, kita matiin aja udah, dan selesai. Udah gitu doang ganti oli mobil si Honda Brio ini. Gampang banget kan teman-teman? Gimana? Ada pertanyaan mungkin yang mau disampaikan? Bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu tadi cara ganti oli mesin Honda Brio Satya yang versi old atau generasi awal-awal. Kalau untuk yang Brio Satya generasi facelift dan yang ke atas, saya kurang tahu ya untuk ukuran kunci lubang pembuangan olinya itu ukuran berapa. Tapi kalau untuk yang 2014 dan generasi pertama ini, itu udah sama ukurannya, ring 17. Nah, untuk harga olinya berapa sih? Mungkin ada teman-teman yang bingung kenapa saya bilang murah di thumbnail video ini. Itu Pertamina yang oli khusus LCGC harganya 240.000. Itu saya beli di sini ya, di Jawa Tengah. Mungkin bisa beda toko pun bisa beda harga, atau beda daerah pun bisa beda harga. Cuman kalau masih di satu pulau Jawa, biasanya sih harganya nggak beda-beda jauh gitu teman-teman. Kalau misalnya servis di bengkel kan udah ketahuan ya teman-teman ya, ada jasa servisnya, jasa ganti olinya ya. Untuk ganti oli sih biasanya di sini sekitar 50.000. Kalau misalnya ditambah servis yang lain itu biasanya lebih banyak seringnya. Kayak saya dulu pas ganti oli, ganti filter oli, terus ganti minyak rem dan lain-lain lah, itu bisa sampai di atas 100.000 jasanya aja, belum sama spare partnya gitu ya teman-teman. Nah, ini makanya saya kasih tips untuk ganti olinya kan yang gampang lah, kuncinya pun gampang, ring 17 gitu teman-teman. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan bisa komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.